Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 8 ya. Kali ini kita akan belajar barisan dan deret aritmatika, pertemuan kelima ya. Kita bahas dulu tentang barisan dan deret ya. Pengertian barisan dan deret. Barisan adalah, seharusnya ini kita sudah paham dari awal ya, karena kita kan sudah belajar pola bilangan. Berarti barisan ya sama dengan pola bilangan, urutan bilangan yang punya pola tertentu ya, atau karakteristik tertentu, disimbolkan dengan UN ya. Itu namanya barisan. Kemudian dengan deret. Apa itu deret? Deret adalah jumlah dari barisan sampai suku tertentu, disimbolkan dengan SN ya. Jadi penjelasannya, deret itu adalah dijumlahkan sampai suku tertentu. Misalnya ada barisan ya, ada barisan sampai suku kelima, yang ditanyakan suku kelima berapa. Nah, kalau deret berarti dijumlahkan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu 1 tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah sampai suku kelima. Itu deret. Tentunya bekerja lebih keras lagi ya, kita mencarinya lebih lama lagi. Karena apa? Karena kita harus menjumlahkan satu-satu. Namun demikian nanti ada cara yang lebih mudah ya, akan kita jelaskan di sini. Kemudian bagaimana dengan kata aritmatikanya? Aritmatika adalah kuncinya di sini. Barisan itu memiliki selisih atau beda yang tetap. Berarti yang selama ini kita pelajari ya, suku ke N kemarin itu kita mencari suku ke N. Rumusnya bagaimana? Itu kan selisihnya sama semua ya. Berarti itu termasuk barisan aritmatika, memiliki selisih yang sama. Langsung saja kita bahas baris aritmatika ya. Perhatikan polanya. Nah, 5, 8, 11, 14. Ini apakah merupakan barisan aritmatika? Maka kita lihat selisihnya. 5 ke 8 memiliki selisih berapa? 3. 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 14. Terus ini apa? 5 plus n min 1 kali 4. Nah, ini nanti kita jelaskan setelah ini ya. Nah, ini berarti barisan aritmatika karena selisihnya sama. Maka untuk mencari rumus dari baris aritmatika, baris aritmatika rumusnya ada rumusnya nanti, dan rumus itu bisa dipakai ke semua barisan aritmatika. Tetapi kita akan coba mencari rumus itu ya. Kita simbolkan dari A. A ini adalah angka pertama. 5 adalah angka pertama. Kita simbolkan dengan A. Kalau angka pertamanya 7 berarti A-nya 7 gitu ya. Kemudian B. B adalah selisih dari angka pertama ke kedua, dari kedua ke ketiga. Kan selisihnya sama semua, berarti B-nya kan sama harusnya ya. Berarti suku kedua atau urutan kedua adalah A plus B. Angka pertama ditambah selisihnya. Kemudian suku ketiga A ditambah 2 kali B. Kenapa 2 kali B? Berarti selisih dari pertama dan kedua ditambahkan ya, menjadi A plus 2B. Coba kita lihat. Angka pertamanya 5 ditambah selisihnya 3. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 5 tambah 6 11. Demikian juga dengan angka ke-4. Angka 10 juga sama, angka ke-10. Angka ke-10 rumusnya gimana? A plus 9B. Bukan 10B ya, 9B. Kenapa 9B? Karena lihat, angka ketiga kan 2B dikurangi 1. Angka keempat juga 3B dikurangi 1. Maka angka 10 A ditambah 9B. Sehingga angka ke N atau angka yang berapapun ditanyakan, A plus N min 1 ya, N itu kan angka yang ditanyakan, N min 1 kali B, bedanya menjadi, kalau ini 5 plus N min 1 kali 3 ya, harusnya ini 3 karena selisihnya 3 tadinya, bukan 4. Kita harus teliti. Kemudian jadi bentuk umumnya kita salin ya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. N-nya adalah, A-nya adalah angka pertama, U1 ya, suku pertama. B adalah beda atau selisih ya. N adalah angka yang ditanyakan, suku ke N. UN itu menunjukkan berarti urutan ke N ya. N dan UN ini ya. UN adalah suku ke N atau urutan ke N.
Kemudian contoh soal ya, langsung saja untuk lebih paham kita ke contoh soal. Tentukan suku ke-90 dari barisan berikut. Bayangkan urutan ke-90 ya. Tapi mudah sekali, kita kan sudah ada rumusnya tadi ya. Langsung saja kita tulis rumusnya UN A plus N-1 kali B. A itu adalah angka pertama atau suku pertama. 2, B-nya berapa? Bedanya 2 ke 7 tambah berapa? 4. 7 tambah 5 ya. 2 ke 7 tambah 5. 7 ke 12 tambah 5. Berarti B-nya 5. Maka menjadi 2 ditambah angka pertamanya A-nya 2 tambah 90 N-nya yang ditanyakan 90 dikurangi 1, B-nya 5. Kalau sudah begini kan langsung bisa dikerjakan. Yang dikurung dikerjakan dulu. 90 menjadi 2 ditambah 89, ini dikerjakan dikali 5. Ini dikerjakan dulu juga ya, 89 kali 5. Berarti tinggal 19 2 ditambah 445. Ini dikalikan. Maka 2 ditambah 445 menjadi 477. Apakah benar? Salah ya, harusnya 447 ya, harus teliti. Kemudian sekarang masuk ke deret ya, deret aritmatika. Ini agak lebih sulit sedikit, namun demikian kita bisa kerjakan. Ayo langsung saja contohnya. Tadi simbolnya S ya. Tentukan S5 dari barisan berikut. Yang berarti urutan pertama, urutan kedua ditambahkan sampai urutan kelima. Maksudnya begitu. Ini kalau S5 masih gampang ya, masih terlihat. Tapi kalau S200 ya, masa ditambahkan sampai urutan 200. Tapi ada caranya. Jadi jangan khawatir. Jawab kita cara manual dulu ya. S5 itu kan 3 tambah 7 tambah 11 sampai tambah 19 sampai urutan kelima. Kita tambahkan sama-sama dengan S5 ya. Cara mudahnya kita tambahkan sama-sama dengan S5. Cuma S5 yang satu kita urutkan dengan terbalik ya, dari 19, 15, 11, 7, 3 supaya kita dapat polanya atau pola yang sama ya. Berarti S5 tambah S5 berapa? 2 S5. 2 S5 sama dengan nih, ditambahkan 22 tambah 22. Ini kan polanya sama nih. 3 tambah 19 22, 7 tambah 15 22, 19 tambah 3 22. Sehingga 2S5 sama dengan 22 kali 5 atau 5 kali 22. Ya. Kan gampang kan? 5 kali 22 itu kalau ditanyakan S5-nya berapa kan tinggal 5 kali 22 bagi 2. Karena ini masih 2S5. Sehingga S5-nya menjadi 5 kali 22 dibagi 2. Atau 5 bagi 2 kali 22 itu sama saja. Atau 5 kali 22 bagi 2 ya sama saja ya. Jangan bingung. Kemudian S5-nya menjadi, kita jabarkan 22 itu didapat dari 3 tambah 19. Suku pertama ditambah suku yang ditanyakan, suku kelima ya. 3 ditambah 19. Jadi ini rumusnya sebenarnya. Maka bisa kita simbolkan dengan angka Sn atau S5 ya. Sn sama dengan 5 itu adalah N yang ditanyakan, Sn-nya 5N dikurangi 2, 3-nya adalah A, suku pertama, 19 adalah UN, urutan ke-5 ya. Dijabarkan menjadi begini ya. Urutan kelima kan juga dicari rumusnya. Ini rumusnya urutan kelima ya. Jadi rumus yang lebih luas lagi yang ini ya, yang bawah. Langsung saja ke contoh agar tidak bingung ya. Contohnya adalah tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti dari suku pertama sampai suku ke-20 suruh dijumlahkan berapa gitu ya. Susah kalau jumlahkan satu-satu. Tapi kalau sudah ada rumusnya kan enggak. Kita gunakan rumus yang terakhir, yang ini yang sudah dijabarkan ya. N-nya berapa? N-nya 20, berarti 20 per 2 di dalam kurung 2 dikali A-nya 5, karena urutan pertama 5 ditambah 20 min 1 ya. 20 min 1 kali 4. 4 itu adalah B, bedanya 5 ke 9 bedanya 4. Tinggal kita kerjakan saja, ini dikerjakan dapat, ini dikerjakan dapat ya. Semuanya gampang kan? Ya. Kemudian ini 10 ditulis, ini dikalikan 76. Kemudian tinggal ini ditambahkan 86. 10 kali 86. 860. S20-nya berarti ditambahkan sampai 20 itu 860 ya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba sendiri. Langsung ke soal ya, ini nanti Pak Eko share di WA soal ini ya. Cukup sekian. Terima kasih. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saja ke Pak Eko
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.